Baik, selamat malam Bapak, selamat malam teman-teman, selamat malam pemirsa sekalian yang pada kesempatan ini mungkin berkesempatan untuk bisa menonton video yang akan saya buat dan yang akan disajikan untuk teman-teman sekalian, di mana kemudian teman-teman mencoba untuk diminta untuk melihat sekaligus mendengarkan kira-kira apa yang menjadi pokok bahasan esensi yang ingin dibangun di dalam pembuatan video kali ini, yang menggunakan media sebagai alat yang digunakan untuk bisa mentransfer segala macam pemberitahuan, segala macam informasi, segala macam pembahasan yang akan kita laksanakan. Dan pada kesempatan ini saya secara pribadi akan mengekspos satu buku yang berjudul Kolektivitas dan Kekuatan Internet. Buku ini adalah salah satu buku yang ada dalam mata kuliah Sosiologi Terapan, di mana kami diminta untuk mereview sekaligus membuat video untuk menjelaskan apa yang menjadi substansi dari satu buku ini, apa yang menjadi esensi dari satu buku ini. Sehingga melalui ruang virtual ini, kami mencoba untuk memanfaatkan seefektif mungkin ruang ini untuk bisa meningkatkan kualitas intelektual kami sebagai mahasiswa. Pada kesempatan ini, sebelum saya melangkah lebih jauh atau menelaah lebih jauh sekaligus membahas lebih jauh apa yang menjadi esensi dari satu topik yang diangkat pada kesempatan ini, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri di hadapan teman-teman dan di hadapan pemirsa sekalian. Nama saya Yasintus Elfadarman. Saya kelas A semester 7, mahasiswa sosiologi. Pada kesempatan ini teman-teman sekalian dan pemirsa sekalian, seperti biasa di dalam pembuatan ini bukan video pertama. Ya, saya mesti jelaskan klarifikasi bahwa ini bukan video pertama, melainkan ini adalah video yang kesekian kalinya telah kami buat sebagai salah satu sebuah metode yang dibangun di dalam kondisi kita yang di tengah-tengah dihantam oleh COVID-19, sehingga bagaimana kita memanfaatkan ruang virtual seefektif mungkin untuk bisa menjalankan proses perkuliahan. Sehingga pada kesempatan ini saya ingin menyatakan bahwa video yang dibuat ini adalah video perkuliahan. Sebagai tugas kami diminta untuk membuat video, dan di dalam video ini kami mencoba menjelaskan apa yang menjadi substansi dari satu buku yang tengah kami bahas pada kesempatan ini di hadapan teman-teman sekalian. Yang berikut teman-teman, bahwa pada kesempatan ini saya juga mesti menyampaikan sebuah apresiasi terhadap satu metode pembelajaran semacam ini, bahwa kemudian kita sebagai mahasiswa akhirnya tidak mengurangi kualitas kita sebagai mahasiswa yang berkualitas, bahwa kita tetap menjadi mahasiswa yang memang memiliki kemampuan kognitif yang baik. Salah satu penunjang untuk bisa menciptakan iklim semacam itu tidak terlepas dari satu metode pembelajaran yang tengah kita jalankan hari ini. Saya rasa ini merupakan langkah yang efektif, langkah yang mesti diapresiasi, dan bahkan barangkali bisa ditiru sebagai sebuah langkah yang baik, bukan hanya termasuk untuk semua dosen lah seperti ini. Jadi kita memanfaatkan ruang virtual ini seperti ini. Teman-teman sekalian, bahwa dalam buku kali ini saya ingin memperkenalkan kepada teman-teman satu tema dalam buku ini tentang kolektivitas dan kekuatan internet. Kekuatan internet power, kekuatan internet. Bicara soal kekuatan kolektivitas dan kekuatan internet, ada dua konsep penting di sana yang menjadi dasar kajian. Penjabaran informasi, penjelasan lanjutannya itu harus didasari atau berada pada patokan yang telah ada, yaitu dua bagian penting yang berbicara tentang kolektivitas dan berbicara tentang kekuatan di internet.
konsep kolektivitas ini betul-betul mau menunjukkan sebuah massa ya, sebuah perhimpunan, sebuah perkumpulan yang terdiri dari lebih dari satu orang, menciptakan sebuah kolektif kebersamaan begitu banyak manusia yang ada di sana. Dan kekuatan di internet itu, bagaimana kita melihat sebuah kekuatan yang ada di dalam internet itu. Tentu kalau kita kombinasikan kedua konsep ini menjadi bahwa kolektivitas yang ada di dalam ruang internet, di mana internet memiliki kapasitas untuk menyatukan kolektivitas itu, menciptakan sebuah komunikasi massa, menciptakan sebuah ruang massa, menciptakan sebuah interaksi massa, interaksi banyak orang di dalam ruang virtual yang dibungkus dengan dengan portal yang disebut sebagai internet, begitu. Pada kesempatan ini teman-teman, itu adalah sebuah penjelasan apa saja ya, sekedar sebuah pembahasan penjelasan mengenai konsep. Dan pada kesempatan ini saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat beberapa slide yang telah saya buat. Ya. Yang pertama itu saya masukkan di sini bahwa selain mendominasi komputer pasar internet komersial, perusahaan-perusahaan ini juga berfungsi sebagai penjaga gerbang dan kurator pertukaran individu dan kolektif di internet. Ya, kemudian pola komunikasi dan efektivitas penggunaan dengan jasanya. Dan dengan melakukan itu memiliki kekuatan infrastruktur dan peraturan. Jadi pada kesempatan ini sebetulnya mau menjelaskan tentang bagaimana sebuah pertukaran antara individu dan kolektif ya di dalam ruang virtual, sebuah komunikasi timbal balik, sebuah interaksi yang dibangun dalam ruang virtual itu, di mana interaksi yang dibangun adalah interaksi baik individu maupun kelompok, individu dengan kelompok, kelompok dengan individu, bahkan individu dengan individu kalau kita melihat atau kaji dari aspek sosiologisnya begitu ya. Kemudian di slide berikut teman-teman, saya ingin menjelaskan bahwa yang pertama itu membahas itu berbagai bentuk tindakan dan perilaku kolektif di internet. Membahas tentang berbagai macam perilaku ya, tindakan di dalam ruang internet itu sendiri. Kemudian kami membuat dua perbedaan mendasar. Pertama itu, kami membedakan antara non-kolektif terorganisir dan aktor kolektif. Ada non-kolektif yang terorganisir. Dan yang kedua adalah aktor kolektif itu sendiri. Kolektif non terorganisir yang meliputi fenomena massa, keramaian dan publik, sebuah keramaian sosial, sebuah fenomena massa, sebuah fenomena publik ya, dicirikan oleh situasional yang tinggi ya, kemudian spontanitas dan tidak memiliki struktur pengorganisasian, koordinasi dan pengambilan keputusan yang bertahan dari waktu ke waktu ya. Kemudian teman-teman, di dalam ini yang pertama tadi yang saya jelaskan. Yang kedua itu dia jelaskan begini, kami memeriksa infrastruktur teknis internet yang hari ini memainkan peran penting dalam pembentukan, dalam stabilitas dan pembentukan kolektif formasi. Atau formasi itu sebenarnya peraturan koleksi itu, gitu ya. Infrastruktur internet ini memang sebuah infrastruktur untuk menyiapkan peran penting dalam pembentukan itu, dalam stabilitas maupun dalam proses pertukaran di dalam ruang virtual di internet itu sendiri ya, begitu teman. Dan yang berikut ada satu slide lagi yang terakhir itu berbicara tentang gerakan sosial, peranan yang dimainkan oleh infrastruktur teknis dan internet saat ini dalam pengembangan dan stabilisasi protes yang dijalankan dibahas lebih detail. Argumennya berkisar pada dua tema. Satu adalah meningkatkan pengaruh internet dan media sosial secara teknis dasar aksi kolektif yang dengannya mereka tidak hanya menjadi konektivitas meningkatkan infrastruktur, tapi lembaga-lembaga pembuat aturan dengan cakupan yang cukup luas, intervensi, campur tangan seperti itu. Kemudian mengeksplorasi tema yang kedua melalui analisis kritis terhadap konsep paling populer, yaitu tentang tindakan ikat, novel dan interaksi yang erat antara sosial dan di mana protes kolektif
dan gerakan sosial terbentuk di era digital. Bagaimana sebuah era digital mampu membentuk sebuah ruang untuk individu maupun untuk kolektivitas itu, sehingga di dalamnya ada proses interaksi yang dibangun di dalam ruang virtual itu. Tentu ya itu semua kan sebagai sebuah realitas virtual hari ini yang memang menjadi sebuah fenomena dalam kehidupan sosial. Dan mungkin itu saja yang ingin saya jelaskan para teman-teman pada kesempatan ini. Di hadapan teman-teman juga saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan selamat malam.